Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 3 dan pada video kali ini kami akan mengilustrasikan bagaimana cara pemberian obat dengan menggunakan prinsip 7 benar. Pemberian obat merupakan salah satu prosedur yang paling sering dilakukan oleh perawat dengan menggunakan prinsip 7 benar, yaitu benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, benar cara pemberian, benar dokumentasi, dan benar informasi. Yang pertama adalah benar obat. Prinsip pertama dalam pemberian obat adalah untuk memeriksa dan memverifikasi apakah itu nama dan bentuk obat yang benar sesuai dengan resep dokter. Waspadai nama obat yang mirip dan terdengar mirip. Salah membaca nama obat yang terlihat serupa adalah kesalahan umum. Nama obat yang mirip ini mungkin juga terdengar mirip dan dapat menyebabkan kesalahan terkait dengan resep lisan. Lihat daftar obat-obatan yang mirip. Yang kedua adalah benar dosis. Periksa lembar obat dan instruksi dokter sebelum memberi obat. Waspadai perbedaan antara dosis dewasa dengan dosis anak. Yang ketiga adalah benar pasien. Tanyakan nama pasien dan periksa gelang identitasnya sebelum memberikan obat. Meskipun Anda tahu nama pasien itu, Anda tetap perlu bertanya hanya untuk memverifikasi dengan cara meminta pasien untuk menyebutkan nama lengkap beserta tanggal lahirnya. Kesalahan melakukan identifikasi pasien berpotensi besar menimbulkan masalah dan ancaman keselamatan pasien. Ancaman tersebut jika tidak diatasi akan menimbulkan masalah kesehatan secara berkelanjutan. Yang keempat adalah benar rute obat. Periksa obat apakah itu obat oral, intravena, subkutan, intramuskular, atau lainnya. Meminum obat secara oral umumnya ditujukan untuk obat berbentuk cair, tablet, kapsul, atau tablet punya. Suntikan. Terdapat beberapa cara pemberian obat menggunakan suntikan. Biasanya cara ini dibedakan dari lokasi suntiknya. Suntikan dibedakan menjadi 4, yaitu intravena, subkutan, intramuskular, dan intratekal. Subkutan. Pemberian obat dengan cara subkutan dilakukan dengan menyuntikkan obat ke jaringan lemak tepat di bawah kulit. Obat ini kemudian masuk ke pembuluh darah kecil atau kapiler menuju aliran darah untuk diedarkan ke seluruh. Intramuskular. Metode ini ditujukan untuk pasien yang membutuhkan obat dengan dosis yang lebih besar. Yang terakhir adalah intratekal. Cara ini ditujukan untuk mengobati penyakit pada otak, tulang belakang, serta lapisan pelindungnya. Obat disuntikkan melalui jarum yang dimasukkan ke salah darah buat tulang belakang bagian pinggang. Pada video ini kami mengilustrasikan pemberian obat secara oral dan subkutan, yaitu pemberian vitamin dan insulin. Cara penggunaan insulin yang benar yaitu dengan menyuntikkannya ke dalam jaringan lemak di bawah kulit atau subkutan. Untuk tahapan pemberian insulin, yang pertama kita cubit area tubuh pasien yang menjadi tempat suntik, misalnya lengan atas. Kemudian membersihkannya menggunakan tisu alkohol atau alkohol swab. Setelahnya kita suntikan insulin dengan posisi 90 derajat dan tarik suntikan terlebih dahulu sebelum cubitan dilepas. Hindari menggosok area suntikan meski terdapat sedikit darah. Pemberian vitamin melalui mulut dilakukan dengan tujuan mencegah, mengobati, dan mengurangi rasa sakit sesuai dengan efek terapi dari jenis obat. Yang kelima adalah benar waktu. Benar waktu bisa dilakukan dengan memeriksa kapan obat akan diberikan dan kapan terakhir kali obat diberikan kepada pasien. Yang keenam adalah benar informasi.
Benar informasi bisa dilakukan dengan cara memberikan penjelasan mengenai tindakan yang akan dilakukan kepada pasien. Hal ini bertujuan agar pasien mengetahui informasi mengenai jenis pengobatan yang dilakukan, manfaatnya, hingga risiko yang mungkin terjadi. Dengan begitu, pasien akan lebih mengerti mengenai tindakan yang akan dilakukan. Yang terakhir adalah benar dokumentasi. Dilakukan pencatatan yang meliputi tanggal, jam pemberian, nama obat, dosis, dan rute, serta berikan tanda checklist pada daftar terapi obat dan paras pada kolom yang tersedia. Dokumentasi dilakukan pada saat tindakan dilakukan, bukan saat pencatatan dilakukan.